Diapain Kalau lagi tuh? untuk, pembisnis sama-sama jualan slime yang Heeh. mau ngejatuhin aku sih nggak ada sih, Kak. Enggak berasa? Cuman kalau untuk ada orang yang mau ngejatuhin aku waktu itu sempet ada. Aku gagal dulu berpuluh-puluh kali, Berpuluh-puluh kali? bahkan kayaknya sampai bahan yang aku beli tuh udah mau habis, baru aku jadi slime. Yang paling bener-bener besar banget Iya. waktu itu aku pernah jadi ada offline store aku yang di Lampung, itu aku baru opening hari pertama, jadi baru dibuka pertama Heeh. kali offline store aku, itu sehari aku dapet 80 juta. Yuk kita bersuara. Almeida Nayara. Halo. Halo, apa kabar? Baik, Aku tuh pengen bilang alhamdulillah. kayak gini, kamu tuh narasumber termuda yang duduk di sini. Oh. Termuda itu maksudnya nggak ada yang lebih muda dari Oh, kamu. gitu. Boleh disebutin nggak umur kamu? Atau aku yang nyebut? Aku kali ya. Iya, iya, iya. Umur aku 14 tahun. Nah itu, nggak ada yang lebih muda di sini, duduk di sini yang lebih, oh pernah sih. Tapi itu boneka-boneka bayi-bayi gitu. Oh. Gila, kamu muda banget dan kamu udah punya bisnis segala macem gitu. Dan kamu bisnis dari usia yang lebih kecil lagi, dari Iya, usia 9 tahun. 9 tahun, Itu gila betul. loh, maksudnya nggak banyak orang yang mulai bisnis dari usia sekecil itu gitu kan. Biasanya orang bisnis ya udah setelah lulus kuliah, Iya. atau kalau enggak setelah kerja, atau kalau enggak setelah apa gitu. Kamu tuh mulai dari usia 9 tahun tuh gila banget sih. Menurut kamu udah sampai di titik sekarang tuh udah sukses apa enggak? Sebenarnya sih aku tuh nggak bisa bilang diri aku sukses dulu sih sekarang, karena menurut aku itu yang bisa nilai pastinya orang lain. Dan mungkin aku bisa nyebut diri aku sukses itu bukan di tahun yang sekarang, Kak. Jadi pada sekarang ini kan sekarang ini kan emang slime tuh udah mulai turun ya, mulai menurun, udah Itu nggak bisnis terlalu utama banyak. kamu slime Iya, ya? bisnis Heeh. utama aku slime. Jadi udah nggak terlalu banyak nih yang tahu slime lagi, dan mungkin karena terdampak sama pandemi kemarin juga, jadi orang-orang lebih memilih untuk membeli kebutuhan pokoknya dibandingkan mainan slime kayak gini kan. Jadi emang udah sempat menurun, dan aku sekarang ini benar-benar bisa dibilang mulai lagi dari nol. Dari nol tuh untuk slime? Dari nol atau? untuk slime ini. Oh Jadi aku gitu. benar-benar berjuang lagi untuk bisa bangkit kayak dulu. Nah, jadi kalau bisa dibilang masa-masa kejayaan atau suksesnya Naya itu tuh di tahun 2016 atau 2017. Iya, waktu itu tuh kayak Iya. semua anak-anak cewek tuh mainin, buka satu dong yang mana nih yang boleh dibuka? Oh iya, boleh. Ini boleh Kayak sih. mainin tangannya tuh mainin apa, slime ini gitu loh. Ada yang bikin sendiri di Iya. rumahnya, ada yang jual ke teman-temannya, ada yang beli juga gitu. Tapi itu tahun berapa ya? Aku agak lupa deh. Maksudnya kayak aku mau nyoba, boleh Oh ya, dipotong nggak? Boleh boleh dipotong Kak, nggak? boleh Kak. Ah, itu kayak tahun berapa gitu? Ih, ini dingin emang gini ya? Iya, emang Ini gini dingin teksturnya unik banget. kayak gini. Nah itu tahun berapa ya? Kayak lagi rame-ramenya Lagi banget semua rame-ramenya. anak-anak mainin ginian. Kalau pertama kali kayaknya slime itu ada di Indonesia mungkin itu 2015-an. Tapi kalau makin banyak peminatnya dan makin banyak yang tahu itu sekitaran 2016 dan 2017. Makanya tadi aku sempat bilang aku bisa nyebut diri aku sukses itu pas aku tahun segitu. Itu Tahun kamu ngerasain banget? itu aku ngerasain banget, Kak. Yang minta order beli punya kamu Betul. tuh sampai yang nggak habis-habis Sampai gitu. nggak habis-habis, dan itu aku benar-benar yang kayak dari awal kan aku buka usaha ini emang nggak yang mikir bakal jadi kayak gini kan, iseng-iseng, bermula dari iseng dan hobi aku juga. Nah ternyata aku ngedapetin omset yang cukup banyak dan banyak juga yang suka sama slime aku. Itu menurut aku di saat itu aku benar-benar udah mencapai target di mana emang aku tuh pengen banget di titik itu untuk menjual produk aku ini, dan aku ngerasa sukses pada saat itu. Pada saat itu. Kenapa sekarang tidak merasa sukses? Karena menurut aku dengan aku terdampaknya pandemi, harus tutup beberapa offline store aku, ada 3 gitu. offline store. Oke. Terus bazar-bazar juga kan sekarang ini udah Nggak ada, dibatasi hampir nggak ya, ada. udah hampir nggak ada bahkan. Jadi aku emang cuma berjualan itu cuma dari platform media sosial yang aku punya atau marketplace yang aku punya. Jadi menurut aku agak terbatas gitu, Kak, karena dulu kan tuh kalau ada bazar atau ada offline store kan enak ya, jadinya bisa ngelayanin orang, Orang bisa nyoba-nyoba. nyoba juga. Kalau ini kan cuma bisa lihat dari foto Iya. gitu kan. Jadi emang aku ngerasa banyak banget penurunan gitu dari segi omset, terus karyawan aku juga semuanya udah pada dikurangi, ada pengurangan pegawai karena emang aku udah nggak kuat lagi Emang dulu bayarnya. pegawai berapa, sekarang jadi berapa? Dulu ada 14. Wow. 14 karyawan, sekarang ada tinggal 4. Tinggal 4.
emang kamu terpaksa kurangin karena kurang Iya, produksi betul. atau Aku terpaksa kurangi karena omset yang aku dapetin sekarang Heeh. menurun. Jadi Heeh. aku juga udah nggak sanggup untuk bayar mereka lagi. oh oke. Iya, gitu. Nah, ini loh, tadi kan kamu bilang kamu iseng ya. Mm-mm. Nggak ada tuh niatan umur 9 tahun nih. Anak umur 9 tahun kamu umur sekolah kelas berapa? Umur 9 tahun? Kelas 3 SD. Kelas 3. Kelas 3 SD. Anak umur 9 tahun bisnis. Wah, kan jarang banget kepikiran gitu. Nah, terus kamu isengnya itu kan aku pernah dengar dua di link YouTube yang lain yang kamu bilang bahwa kamu ketemu sama kakak kelas mainin ini terus kamu nanya gitu. Iya. Kok lucu minjem terus akhirnya kamu cari-cari di YouTube, Iya, di internet. Jadi di aku emang internet. cari tahu banyak Nggak dulu. nyari toko beli di mana gitu, kamu beli. Enggak. Aku benar-benar nyari tahu karena aku tuh ngelihat bahwa yang dimainin sama kakak kelas aku tadi tuh unik banget, Kak. Karena kan emang Cuman mungkin dia doang yang cuman main. dia aja yang main pada saat itu. Satu sekolah. Kebetulan. Iya, karena aku kebetulan tuh lagi lewat lorong kelasnya dan pas pintunya kebuka sedikit gitu aku ngeliat emang lagi main sama temennya. Jadi aku kayak tertarik buat nanya karena penasaran lucu Terus kamu kan. nanya tuh sama kakak Aku kelas. memberanikan diri Oh untuk iya? nanya. Kakak kelas kan sama adik kelas Iya. tuh dulu siapa gitu. Iya bener. Aku akhirnya nanya, dikasih tahu kan itu slime. Nah setelah itu akhirnya aku baru pulang sekolah itu search di internet, cara bikinnya gimana, terus yang diperluin bahan-bahannya apa aja. Nah Itu dari yang situ, di internet orang Indonesia? oh yang di internet itu kebetulan aku lihatnya masih banyak luar negeri sih. Oh, Iya. berarti si kakak kelas itu beli dari luar negeri kali. Mungkin, mungkin. Nah jadi terus? dari situ akhirnya aku coba untuk Cari bahan-bahan. cari bahan-bahan. Dan kamu pengen banget bikin Iya, gitu. pengen banget bikin. Kok pengen banget bikin, kenapa enggak pengen banget beli gitu? Pengen banget beli di mana gitu? Karena mungkin pada saat itu belum banyak Kak orang Indonesia tuh yang jualan slime. Jadi emang mungkin mereka juga kebanyakan tuh masih yang kayak nyontoh dari tutorial-tutorial di luar negeri yang di YouTube luar negeri itu. Jadi belum banyak yang jual dan kebanyakan yang jual pun store-nya store luar negeri juga. Oh, Jadi gitu. pada saat itu aku mikirnya kayak mendingan aku sekalian cari pengalaman buat bikin juga deh gitu Langsung kan. berhasil? Oh enggak, kalau berhasil enggak. Aku gagal dulu berpuluh-puluh kali. Berpuluh-puluh kali. Bahkan kayaknya sampai bahan yang aku beli tuh udah mau habis, baru aku jadi slime. Sampai habis berapa rupiah tuh untuk percobaan bikin sampai akhirnya berhasil? Percobaan awal modal itu 50.000. Itu yang bahan yang untuk percobaan. Iya, itu bahan untuk percobaan. Jadi emang aku minta ke mamaku bermodalkan 50.000 pada saat itu. Akhirnya aku dapetin bahan-bahannya dan eksperimen di rumah. Terus si mama nggak ngomongin 50.000 kok buat bikin dibuang-buang nggak berhasil gitu? Sebenarnya pada saat itu justru aku nggak Ya, bilang. Ma. Pada saat itu justru aku nggak bilang sama mama kalau aku mau bikin slime. Oh gitu. Karena aku tahu Kak kalau kayak gitu pasti dimarahin kan. Maksudnya terus kayak bilangnya apa? jadi aku bilang aja, Ma mau jajan dong, atau enggak aku bilang kayak mau bayar temen aku gitu, ada yang ini gitu-gitu deh. Pokoknya aku ngeles-ngeles. ampun. Maaf ya, Ma. Mama udah tahu kalau selama ini dia adalah udah tahu. Udah tahu. Karena aku takutnya kalau aku ngejelasin mau bikin ini, mau bikin itu, Mama malah nanya banyak dan Iya, aku malah udah nggak gitu dibuang-buang dibolehin. lagi, Iya. Terus habis itu malah dibilang ngeberantakin rumah segala macem. Jadi Iya, udah emang deh, aku- berantakan rumahnya kan Emang ini. berantakan jujur Kak. Emang berantakan. Iya, abis itu sampai bahannya habis dan belum berhasil. Terus kamu masih penasaran bikin lagi Masih kan? penasaran. Kalau anak-anak lain udahlah. Iya. Iya kan? Nggak lanjut ya. Iya, Kok iya. kamu lanjut pengen. Jujur aku tuh kayak mikirin gitu loh, kayak slime ini udah ada di tangan aku, pengen aja gitu mainin gitu, gimana sih rasanya. Jadi aku kayak nggak ada putus semangat pada saat itu, bener-bener pengen nyoba terus sampai slime-nya jadi, dan untungnya berhasil sih di hari itu. Nah, kalau dibilang nggak jadi tuh apa? Kayak apa gitu? Teksturnya Kayak tuh jadi lengket gitu Kak di tangan, jadi dia nggak bisa dipegang kayak gini nih. ada tinggal-tinggal Iya, gitu. Oh, benar, nyisa-nyisa. kayak gitu nyisa-nyisa. Terus atau enggak kadang berair di tangan. Jadi tangan kita jadi banyak air gitu karena slime-nya. Itu gagal. Itu gagal. Ini enggak sih. Iya, sama nggak bisa ditarik. Kayak ditarik tuh bakalan putus gitu loh. Oh, Nah, iya jadi ini bisa ditarik kayak gini. Oh, gitu. Itu berarti teksturnya udah ini pas gitu. setelah percobaan yang keberapa kamu bilang sampai kayak Berpuluh-puluh gini? kali kayaknya. Sampai bisa jadi kayak gini tuh kayak aku nyoba mungkin 20 kalian ada kali Kak. Karena kan aku pada saat itu nyoba bikinnya juga lemnya nggak banyak-banyak dulu kan. Pasti nyobanya dikit-dikit. Jadi makanya bisa Tuh sampai lem memang murah kan, lemnya kali. lumayan kan, lumayan Lemnya- costly juga. Yang segede-gede itu kan. Di situ ada ukurannya, ada banyak sih Kak. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah aku belinya itu yang sedangnya. Jadi emang nggak terlalu mahal-mahal banget. Cuman ya untuk bikin berkali-kali ya lumayan kerasa juga sih.
Oke, nah terus sekarang akhirnya kau berhasil 2016, itu kan percobaan selama berpuluh-puluh kali dan akhirnya berhasil gitu ya, berhasil. Kamu nikmatin sendiri dulu atau langsung jualan? Untuk hasil dari modalnya, modal balik Iya, maksudnya itu kan modalnya. kau bikin, saya buat diri sendiri gitu. Itu langsung kau bikin banyak langsung dijualin ke teman-teman apa? Enggak, jadi sebenarnya itu aku pertama kali tahu slime itu nggak langsung aku jual. Jadi awalnya aku mainin dulu, aku cari tahu dulu nih Kak, slime itu bisanya dibikin jadi variasi apa aja sih, kayak kan Nggak dulu pernah niat jualan. iya untuk belum bikin. ada dulu tuh niat jualan pada saat itu. Jadi aku masih yang kayak karena nyari dulu kan Kak tekstur yang pas tuh kayak gimana. Terus bahan-bahan kan pada saat itu juga masih terbatas, belum banyak kayak sekarang ini. Terus warna juga masih warna putih gitu iya. slime-nya. Jadi belum banyak warna-warna kayak gini. Ada yang transparan. Ada yang bening ya kan. Jadi Oh. aku nyari tahu dulu lagi di internet cara bikin-bikin varian yang lain tuh kayak gimana. Sampai akhirnya sebulan setelah aku kenal slime ini, baru ada event Entrepreneur Day dan coba untuk jualan di situ. Oh gitu, Event Entrepreneur Day di Sekolah. Itu tuh emang diwajibkan sama setiap Iya, sama sekolah diwajibkan. kamu Iya. bahwa setiap murid, setiap siswa harus bikin gitu sesuatu. Jadi sebenarnya nggak harus produk yang kita hasilkan dan bikin kayak gini, kayak aku gini, bisa jualan apa aja. Mungkin kalau mau snack yang udah jadi atau mau stationery itu boleh-boleh aja. Boleh Yang penting aja. diwajibkan untuk membawa sesuatu gitu untuk dijual. Oh gitu. Terus di situ kamu bawa berapa tuh slime-nya? Aku sekitaran bawa 10 cup slime. Yang kecil. Yang kecil banget. Dulu tuh cupnya belum kayak gini Kak, masih cup puding. Oh iya. Cup puding kayak Iya, gitu. iya, Jadi iya, aku iya. bawa dan itu aku jual yang kecil itu harganya 3.000, yang besar harganya 5.000. Itu harga 3.000 balik modal nggak? Balik modal, Oh iya? alhamdulillah. Emang yang puding itu modalnya berapa tuh segitu? Yang puding itu modalnya sebenarnya dikit sih Kak kalau kayak gitu. Dulu kan lem tuh belum terlalu mahal-mahal banget dan aku beli lem gak selalu yang besar kan. Kayak aku nyoba-nyoba dulu deh yang kecil, takutnya gagal gitu. Jadi pas aku modal 50.000 aku minta ke mama itu, pulang-pulang dari event itu aku bawa 70.000. Wah. Iya, dan kadang temen aku tuh masih mesen lagi Kak. Jadi kayak setelah event itu ada yang banyak tuh yang nanya, kayak ini kamu jualan lagi nggak? Aku mau mesen lagi dong, aku mau mesen lagi dong. Jadi kayak mereka, ini aku bayar ya, kamu bawa slime-nya Senin, kamu bawa slime-nya ini mereka gitu. naruh duit duluan? Iya. Wow. Kayak gitu. Itu kamu nggak nyangka banget? Nggak kalau nyangka ternyata- banget Kak. Dan menurut aku itu menjadi suatu kebanggaan banget sih, apalagi buat anak umur 9 tahun. Iya. Di saat itu aku juga yang kayak Si megang kakak duit kelas tuh sampai yang yang kamu tanyain beli juga nggak? enggak. Karena pada saat itu kan dipisah-pisah jualannya. Jadi untuk yang kelas 1 sampai kelas 3 itu di lantai bawah, yang kelas 3 sampai 6 di lantai atas gitu. Atau kalau nggak paling dia order gitu warna ini. Mungkin sekarang dia udah order kali ya. Harusnya bilang dong, ih Kak berkat kamu Iya, Kak, aku bener jadi sih. seperti ini Bener, loh. bener. Enggak sih. Ya maksudnya itu kan berawal dari situ. Iya, aku Terus juga mungkin tahu orang anak-anak itu waktu itu pesan sama kamu karena waktu itu jualannya masih di luar negeri kali ya, masih Iya, susah. masih kali susah ya. dan mungkin mereka juga ngeliatnya unik. Dari situ terus unik banget, Iya. unik banget. Bisa kayak menghilangkan stres kalau mau Iya, ulangan-ulangan. Bener. Atau kalau enggak itu dimarahin guru main ini. Nah terus udah gitu dari situ kamu mulai tuh ternyata orderan makin banyak banyak, baru iya. dari teman-teman sekitaran sekolah Sekitar aku doang. aja, sekitar sekolah aja. Jadi emang setelah event itu berjalan, aku juga ngedapetin feedback yang positif dari teman-teman aku. Mereka pada order lagi, pada suka sama produk yang aku jual. Repeat order. Nah sampai akhirnya dari situ aku mencoba untuk bikin media sosial. Nah karena aku masih kecil ya, belum terlalu ngerti Kak. Jadi dibantu sama abangku yang emang ngerti IT. Itu dibantu untuk bikin Instagram dulu pertama kali. Zaman itu ya. Zaman itu. Terus Akhirnya aku dibikinin Instagram, namanya emang dari awal udah Naya Slime 18. Sampai akhirnya aku coba-coba untuk bikin logo-logo desain aku sendiri. itu bikinan kamu sendiri? Sebenarnya untuk logo yang sekarang bukan bikinan aku sendiri, tapi dulu sempet ada logo bikinan aku sendiri. Dimana itu kayak cuman gambar boneka Sofia. Dulu tuh aku suka Sofia the First. Boneka Sofia terus tulisan Naya Slime 18 gitu. Tapi udah di remake dan dibikin ulang jadi kayak gini sekarang logonya gitu. Lucu banget. Dari situ kamu pernah yang paling peaknya banget, yang paling itu tahun berapa? Waktu yang umur 9 tahun itu? Oh 2015. 2015. Udah gitu lagi kewalahannya banget 2000 berapa? 2016 sampai 2017-an itu
bener-bener banyak banget yang order. Sampai yang karyawan 14 tuh nambah tuh di bener. situ. Sempet sampai yang untung berapa kamu? Yang Aku tuh paling heboh banget. yang paling bener-bener besar banget Iya. waktu itu aku pernah, jadi ada offline store aku yang di Lampung. Itu aku baru opening hari pertama, jadi baru dibuka pertama kali offline store aku. Itu sehari aku dapat 80 juta. Sehari buka Aku doang. merinding loh. Bukan sebulan. Itu pembukaan hari Iya. pertama. Jadi opening store gitu. Gila, Iya. 80 juta. Padahal boleh tahu nggak 80 juta itu hasil jualannya atau untungnya doang? Itu benar-benar untung bersihnya sih pada saat itu. Jadi sebenarnya untung aslinya itu 100 jutaan. Tapi karena dipotong sama sewa tempatnya, terus nggak bayar pegawainya, pokoknya itu dipotong semua dan bersihnya aku dapat 80 juta 80 juta. Itu sempat sampai berhari-hari 80, 70, Itu, sekian-sekian. 80 juta itu satu hari itu aja sih Kak. Besoknya nggak mungkin 80 lagi sih pastinya. Terus kan kau udah untung banyak nih. Ini untungnya diapain? Untung yang 80 juta itu? Ya, atau yang 80 juta kan yang satu hari itu. Tapi setelah itu kan kamu pasti untung banyak banget kan. Itu diapain sekarang? Nah, mungkin biasanya kalau untuk pembagian uangnya kali ya. Untuk pembagian uangnya itu biasanya aku udah tanemin dari sekitaran 2 tahun belakangan ini. Aku selalu ada yang namanya 4 pos. Jadi dari uang 80 juta itu misalnya untuk itu 80 juta yang sehari. Ya, itu misalnya juta. berarti misalnya kan? Ya, misalnya 80 juta yang sehari itu aku udah tanemin 4 pos ini. Jadi untuk pos yang pertama itu untuk aku tabung uangnya. Berapa terus persen? 20%. 20. Itu untuk aku tabung. Terus 20% lagi itu untuk biaya-biaya tak terduga. Jadi biasanya kan ada mesin slime aku yang rusak. Terus ada karyawan aku yang mungkin sakit. Nah, jadi ini kayak uang pegangan atau uang kasnya. Nah, terus 20%-nya lagi untuk beli bahan-bahan slime aku, beli ulang buat ngestok, dan 20%-nya lagi untuk charity. Charity? Iya. Charity itu maksudnya Sedekah. Sedekah ke? Sedekah ke Iya, aku lihat tulisan ini nih. Tulisannya kan di sini kan sedekah bersama Nayara. Jadi emang sebenarnya dari awal aku mulai usaha slime ini Kak, aku tuh udah kayak ngomong gitu sama mama, gimana kalau 30% dari hasil penjualan aku ini atau setengahnya dari hasil penjualan aku ini aku sedekahkan. Jadi itu keluar dari kamu aja gitu, bukan sama mama. Bukan. Naya, kamu banyak untung. Sedekah ya gitu, enggak. Bahkan kamu itu yang pengen. Iya, bahkan Kenapa itu ya? mama aku bener-bener sampai yang shock gitu loh, karena denger dari usia anak yang baru 9 tahun tapi udah ngomong kayak gitu kan. Itu dapat dari mana? Aku nggak tahu, aku saat itu emang kayak mikir aja pengen aja gitu buat berbagi. Nah, sampai akhirnya aku bikin logo yang kayak gini, Sedekah Bersama Nayara. Jadi aku tuh dari dulu selalu bilang ke sahabat Nayara atau orang-orang yang beli slime aku, kalau kamu beli slime aku sama aja kamu juga sedekah. Oh gitu, misalnya nih, aku beli ini berapa? Itu harganya Aku sekitaran beli berapa misalnya? 25.000. 25.000. Nah, yang disedekahin berapa rupiah dari satu ini? Berarti 10.000-nya. Oh gitu. Iya, gitu. Besar juga. Iya, jadi emang sebenarnya sedekahnya juga nggak melulu tentang uang sih Kak. Maksudnya nggak selalu aku kasihnya uang dalam bentuk uang tuh enggak. Biasanya aku sedekahnya itu suka berbagi makanan, terus atau biasanya ada kucing-kucing di jalanan, ada yang mungkin kelaparan, itu aku suka kasih dry food. Jadi sebenarnya nggak semuanya tentang uang, biasanya aku kasihnya lebih ke barang. Ada waktu itu juga sempat sedekah pertama aku itu yang keluar kota, itu ke Ranca Ekek di daerah Bandung. Itu ada Kang Jack, jadi dia juru parkir yang emang mendirikan sekolah di rumahnya, jadi bukan sekolah yang emang gedung, benar-benar cuma di rumahnya aja, dan anak-anaknya pada saat itu emang duduknya lesehan di lantai. Nah, dari situlah akhirnya aku memutuskan untuk beliin mereka meja dan juga kursi, supaya sekolahnya juga bisa lebih layak dan mereka lebih enak juga belajarnya. Berarti 20 untuk kamu nabung, tabungan kamu, 20 untuk biaya tak terduga, 20 lagi untuk beli bahan-bahan, 20 lagi untuk sedekah, masih ada 20 lagi nih? Ya, 20% lagi tuh biasanya sama sih, entah itu biasanya masuk ke biaya tak terduga atau biasanya beli bahan-bahan pokoknya lagi. Nah, untuk yang aku nikmatin itu sebenarnya karena aku udah ada platform media sosial yang lain, udah ada Instagram, udah ada YouTube, biasanya tuh suka masuk endorse Kak dari sana. Iya, jadi suka ada aja gitu yang nge-endorse, dan menurut aku dengan biaya yang masuk sekarang ini dari endorse itu udah cukup banget sih buat beli rewards buat aku gitu. Buat mama mana?
Buat mama. Mama kan bantuin Iya, tuh, ya, buat mama bener-bener. mana. Biasanya kalau emang mungkin ada kerjasama yang menurut aku perlu untuk dibagi ke mama, pasti aku bagi juga sih. Karena kan sebenarnya bisa dibilang mamaku sekarang tuh kayak manajernya aku juga kan. Iya, gitu. Manajer tuh biasanya berapa persen gitu. Iya, bener-bener ya. Tapi tetap kamu bertahan terus ini slime sampai Terusin. dengan sekarang, dan pandemi sekarang. sempet agak turun. Iya, betul. Itu karena offline store-nya pada Tutup. Ada Yang di mana pengurangan aja? pegawai. Lampung, Lampung, Jakarta, sama ada di Tangerang. Tangerang, Iya, 3 tutup, 3 tutup karena pandemi. karena pandemi. Nah sekarang lebih banyak jualan di Marketplace aja. Oh marketplace masih banyak Iya, ya, masih ada. dan masih ada orang cari. Masih, Kak. Oh iya, Iya. padahal boomingnya kayak udah lewat gitu ya. Bener. Makanya aku juga sempet yang kayak, wah ini ternyata masih ada juga yang nyari produk aku. Bahkan kayak ada yang beli slime aku tuh cuman karena kangen aja. Kangen sama slime aku ini. Mungkin karena dulu tuh followers aku yang dulu yang mungkin masih kecil, kan ikut grow juga nih bareng sama aku. Rata-rata mereka waktu itu umur-umur 9-an juga. Iya, umurnya sama bener-bener. kayak aku. Nah sekarang mereka udah 14-an juga kan. Jadi pas kayak keinget aku tuh kayak, aduh pengen deh main slime Naya. Karena dulu suka datang ke meet and greet aku, suka datang ke bazar aku. Jadi kadang kayak aku ngeliat ulasan-ulasan yang ada di marketplace aku tuh yang kayak, kangen banget sama slime Naya, gitu-gitu deh. Dan sampai sekarang tuh masih ada aja yang beli. Itu yang beli cuman di daerah situ aja atau ada yang dari luar negeri, dari Thailand? Ini kan awalnya kayaknya orang tahu ya dari Thailand, atau ada yang dari Thailand beli juga gitu. Kalau dari untuk luar yang paling negeri. jauh emang masih di Indonesia sih Kak. Kayak Terjauh di mana? di NTT, di mana tuh banyak yang order. Oh iya. Bahkan ongkir sampai beratus-ratus ribu tuh mereka yang mau tanggung. Wow. Bahkan kayak orderan mereka aja tuh nggak nyampe ratusan ribu, tapi ongkirnya segitu Ongkirnya mereka lebih tetap mahal. mau. Iya, mereka tetap mau beli. Ada juga yang jualan jadi resellernya. Ada juga sempat, cuman kalau untuk sekarang ini belum ada lagi sih. Dulu kalau dulu banyak yang jadi. Nah ini, aku mau nanya, sekarang kan udah nggak terlalu booming kan? Iya. Tapi kamu mau terusin bisnis ini? Aku terus mau terusin bisnis ini sih Kak. Walaupun nggak seheboh iya. waktu itu. Aku pengen terus gedein bisnis aku lagi sih, karena kan emang sebenarnya sekarang ini aku ngerasa aku sangat terdampak sama pandemi, Iya. yang dimana aku ngerasa mulai lagi dari nol kayak tadi kan. Jadi aku pengen bebenah lagi, pengen memperbaiki lagi usaha aku supaya bisa lebih naik lagi dan bisa bangkit lagi sih. Karena aku pengen memperbaiki dari segi mungkin teksturnya, kualitasnya, banyak variasi-variasinya gitu. Aku pengen terus kembangin dan pengen slime ini jadi bangkit lagi. Tekstur, kualitas, variasi kayak apa misalnya? Kalau untuk tekstur tuh ini ada yang ini original. udah. Oh, ini Ya, original. ini namanya original slime. Terus ada juga yang kayak gini, ini namanya clear slime. Jadi ini bening gitu slime-nya. Ada juga yang puyo, jadi puyo itu kayak puding. Iya. Bener-bener yang kayak mambul-mambul, kayak dipencet tuh enak banget ada. Ya ampun. Terus ada yang foam slime, jadi itu ada hiasan foamnya gitu. Kalau dimainin kayak bunyi-bunyi gitu, pokoknya banyak Kak variasi. Ya ampun, itu kamu belajar dari mana? Variasi-variasi itu? Aku biasanya kalau kayak gitu, biasanya idenya muncul sendiri. Atau enggak, kadang aku juga suka nyari-nyari referensi. Dan biasanya juga kadang suka nge-recreate dari minuman atau makanan. Jadi kayak waktu di pertengahan tahun 2020 tuh sempat ada Dalgona Coffee. Iya. Nah itu aku coba realisasikan menjadi slime tuh kayak gimana. Dengan bau-baunya gitu. yang sama. Dengan bau kopi yang sama juga. Wow, Lucu ya? lucu banget. Itu teksturnya kayak gini juga, mirip-mirip? Ini Atau- mirip-mirip, masih agak-agak kayak gini juga, cuman dia warnanya aja yang bening. Oh. Warnanya bening kayak gini. Ini semua kamu coba dulu, Coba coba dulu. percobaan. Jadi selalu ada percobaan bikin, ada yang kebuang juga, itu oke ya, Itu maksudnya oke. nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, karena namanya kan aku eksperimen juga kan, masih nyoba-nyoba banyak variasi-variasi lain. Jadi yang pastinya terus menjalankan eksperimen itu sampai emang dapet variasi yang banyak. Sekarang yang beli atau produksi kamu sehari itu banyak, masih banyak. Sehari kalau untuk, iya. Jadi biasanya tuh sebenarnya untuk produksi aku tuh, aku bukan yang kayak sehari ngikutin orderan aku ada berapa Kak. Jadi kayak bikinnya di hari itu juga tuh enggak. Jadi aku emang sistemnya stok, jadi udah nyetok. Ini kuat berapa lama emang? Slime itu paling lama sekitaran 3 bulanan. Kalau lewat bentukannya jadi Kalau apa? lewat cair. Oh, Karena kan ini lem, jadi pasti akan kembali jadi lem lagi kan. nggak bisa diapa-apain lagi kalau udah cair. Bisa ditambahin lem dan ditambahin slime activator lagi, cairan pengerasnya itu bisa jadi slime lagi. Cuman mungkin teksturnya udah nggak sama lagi kayak awal. Biasanya kayak mungkin udah ya tekstur slime yang udah agak lama gitu, sama baunya mungkin udah agak kurang enak kalau udah kelamaan ya Kak.
Cuman kalau untuk 1 bulan 2 bulan sih ini masih oke aja Berarti teksturnya. kamu nggak bikin banyak-banyak, bikin yang kira-kira bisa kejual Bisa 3 kejual, bulan iya. gitu ya. Dan emang banyak juga orang yang minat sama variasi slime itu. Biasanya kan ada yang unggulan nih Kak, kayak ada marshmallow slime, itu kan paling orang suka sekarang di store aku. Jadi aku nyetoknya banyaknya yang marshmallow slime gitu. Yang aku kayak pikir agak kurang banyak yang beli, aku belum bikin dulu kalau emang belum ada orderannya gitu. Berarti target 2022 kamu itu? Iya. Itu? Pokoknya mau ngembangin ini lagi? Iya, mau membenahi semuanya lagi supaya aku tuh bisa naik lagi gitulah istilahnya kayak dulu di tahun 2016-2017. Pengen lagi punya offline store? Pengen banget. Terus pengen lagi apa lagi? Aku pengen bisa bazar-bazar dan berinteraksi lagi sama sahabat Naira secara langsung kayak dulu. Karena kan dulu tuh aku bener-bener pure ngerasain gimana sih ngelayanin customer. Terus aku juga dapat banyak gift-gift dari mereka. Jadi mereka tuh kebanyakan ke bazar aku tuh pengen ngasih gift juga ke akunya. Jadi aku kangen banget gitu loh masa-masa itu. Apalagi, bentar lagi lah, mudah-mudahan ya. Doain aja sih ya supaya lagi. coronanya ini cepat Ya, hilang. amin. Karena aku pengen balik lagi kayak dulu. Pengen bener-bener memperbaiki semua slime aku ini supaya bisa kayak dulu lagi. Nyanyi mau diseriusin nggak? Sebenarnya untuk nyanyi tuh aku bisa dibilang bukan orang yang jago nyanyi Kak. Jadi aku kemarin Kata siapa? jadi malu. Jadi aku kemarin itu sebenarnya nyanyi itu karena kebetulan aku mau bikin web series. Jadi web series di YouTube channel aku namanya Diary Putih Biru. Dan di mana web series aku yang udah aku bikin sebelumnya itu kita sangat berhati-hati banget untuk milih background sound supaya nggak copyright. Oh iya. Nah jadi untuk di yang web series aku sekarang ini aku nggak pengen pakai lagu-lagu yang udah aku pakai di web series sebelumnya karena bosen kan Kak dengernya. Jadi aku makanya pengen bikin OST-nya gitulah buat. Itu buatan kamu sendiri lagunya? Oh untuk lagunya enggak, aku dibantu sama salah satu tim ada yang nulis lagunya dan ada yang bikin juga lagunya. Karena aku kan belum tahu banyak banget nih dunia tentang musik dan gimana cara nulis lagu. Takutnya lagu pertama ini malah aku salah segala macam untuk nulis-nulisnya. Serius di musik, di nyanyi? Sebenarnya untuk sekarang ini kalau emang bisa diseriusin aku pengen sih Kak. Cuman emang dari dulu aku nggak pernah yang kayak mikir untuk jadi penyanyi atau pengen bisa nyanyi. Itu sebenarnya aku dari dulu nggak ada niatan kayak gitu karena aku kan dulu emang bisa dibilang penyanyi kamar mandi. Jadi aku tuh selalu nyanyi-nyanyinya di kamar mandi aja. Terus nyanyi-nyanyi asal-asal aja kalau lagi main sama temen-temen aku. Nggak pernah yang kayak nyanyi di atas panggung gitu, nggak pernah sama sekali. Jadi pertama kali Tapi aku. kan dengan follower kamu yang segitu banyak gitu, penggemar kamu banyak banget, why not gitu kan? Ya Iya tinggal sih, les vokal aja mungkin. Sekarang udah mulai diseriusin dengan les vokal lagi karena kebetulan lagu aku yang kedua ini nanti bentar lagi udah mau keluar. Weh. Iya. Karena biasa deh. Parah banget. Terus sekarang itu kan di vlog juga kamu aktif juga kan, banyak banget juga kan subscribernya, viewersnya juga banyak juga. Itu mau diaktifin terus seterusnya juga? Iya, mau aku aktifin terus. Sebenarnya sekarang ini kan aku juga lagi ada struggle nih di YouTube channel aku Kak. Kayak viewersnya tuh menurun sekarang ini. Mungkin karena algoritma YouTube juga kali ya. Jadi kayak sekarang yang udah terjun ke YouTube lumayan lama tuh udah lumayan berkurang viewersnya juga. Aku kan udah aktif YouTube tuh sekitaran 2015-an juga. Jadi pertama kali aku usaha slime memang langsung aku kembangin lagi ke YouTube gitu kan, gak cuma Instagram aja. Jadi mungkin awal-awal sampai sekitaran tahun kemarin atau 2 tahunan yang lalu tuh masih lumayan banget viewersnya Kak. Cuman mungkin karena algoritmanya itu tadi, jadi sekarang viewers aku menurun. Mungkin juga karena transisi masa remaja aku kali ya. Kan dulu kan aku masih yang ngebahasnya tentang slime. Itu masih yang anak-anak gitu ya. Gitu. Terus mungkin subscriber aku juga masih kebanyakan adik-adik di bawah aku yang mereka tuh gak terima aku tuh ngeganti konten lain gitu loh. Kan aku kan pengen ya kadang kayak pengen deh bikin konten make up, pengen deh bikin konten nyanyi gitu, akustik segala macem. Mereka tuh kayak agak kurang suka gitu sama konten itu. Mereka milihnya kayak Kanaya slime lagi. Jadi sekarang ini kenapa viewers aku menurun tuh karena masa transisi aku dari anak-anak ke remaja itu. Kamu masih kecil banget, 9 tahun. Pernah nggak kayak bukan dicemooh, diapain lah gitu sama pebisnis yang lebih itu yang lebih mapan gitu, yang lebih dewasa gitu, atau kalau untuk pembisnis sama-sama jualan slime yang mau ngejatoin aku sih nggak ada sih Kak. Nggak berasa. Cuman kalau untuk ada orang yang mau ngejatoin aku waktu itu sempet ada. Jadi pada saat awal-awal aku buka usaha slime ini,
kan emang pasti banyak pro dan kontranya ya, banyak yang kayak negatif dan positif yang aku dapetin dari banyak followers di Instagram aku juga. Nah jadi salah satunya ini ada orang ini tuh bilangnya tuh dia beli slime di aku, padahal sebenarnya enggak. Jadi itu dia bilang katanya beli slime di aku, dimainin sama anaknya dan tangan anaknya melepuh. Katanya kayak gitu, dia bikin berita di luar kayak gitu. Dan dia tuh seolah-olah tuh emang bener-bener beli slime-nya di aku gitu loh Kak, kayak difotoin. Padahal aku tuh nggak pernah jual jenis slime yang kayak gitu. Dan ternyata itu diganti sama slime yang udah bikinan dia. Nah ternyata, Tujuannya apa? nah iya itu yang aku bingungin, kayak ternyata yang ada di isi cup dalam slime yang dia fotoin itu adalah slime bikinan anaknya yang salah satu komposisinya adanya deterjen. Oke. Sedangkan kita aja tuh yang kayak udah orang tua gitu, nyuci baju aja tuh kadang kan tangannya suka ngeletek-ngeletek kan Kak. Apalagi anak kecil yang udah main slime dan salah satu komposisinya ada deterjen, pasti kan tangannya bakalan melepuh kayak gitu. Sampai urusan sama polisi nggak? Kalau saat itu, kalau mungkin dia nggak minta maaf dan bakalan terus meluaskan berita itu lagi, pasti aku bakalan ngomong ke mama buat luaskan itu ke pihak yang berwajib. Tapi udah minta maaf. Dan ngaku bahwa itu. Iya, dan ngaku kalau itu emang bikinan dia dan emang mungkin dia pengen ngejatohin bisnis aku aja sih Kak pada saat itu. Karena kan kalau kayak gitu pasti ada aja ya orang-orang yang iri, ada aja orang yang mungkin gak suka. Jadi emang mencoba untuk jatohin bisnis aku. Berarti ada yang pernah pengen ngejatohin kamu kayak gitu ya. Tapi dia udah minta maaf. Udah minta maaf. Jadi dari situ kan emang aku kan nggak ngerti ya Kak saat itu. Jadi aku langsung lapor. Aku langsung lapor sama mama. Terus akhirnya mama yang komunikasi langsung sama orangnya. Kayak kenapa nih bikin berita yang nggak baik begini. Iya benar-benar. Dapet karena nomor telepon atau apa gitu. Karena mungkin pada saat itu aku juga nggak ngerti ya. Mungkin lagi main Facebook atau main apa gitu. Jadi mungkin bisa langsung kelihatan gitulah nomornya dan bisa langsung dicari gitu nomornya. Jadi pada saat itu mama yang langsung hubungi, terus orangnya juga minta maaf. Akhirnya dari situ udah deh orangnya udah nggak berhubungan lagi sama kita. Dan karena udah minta maaf itu jadi udah nggak ada kejadian yang nggak enak itu lagi. doang. Iya itu banyak sih sebenarnya kejadian hate speech dari orang-orang banyak. Tapi kalau yang paling parah tuh yang itu tadi. Kayak misalnya hate speech apa lagi? Biasanya kayak aku suka dapat banyak hate comments tuh. Kayak kok masih kecil udah nyoba jualan, terus kayak. Kamu jawab apa? Perlu dijawab nggak kayak gitu-gitu? Aku sih dulu tuh karena belum terlalu bisa menghadapi situasi seperti itu ya Kak, dan mental aku pada saat itu belum terlalu kuat, jadi pasti aku cuma bisa nangis aja. Karena aku nggak bisa ngejawab dengan kata-kata aku juga kan, mau minta tolong mama juga ngapain lah gitu kan, ngeladenin haters gitu. Jadi ya udah aku cuma bisa nangis, ngadu sama mama doang kan. Tapi pada saat itu coba ditenangin sama mama, dikasih tahu. Kalimat apa dari mama yang bikin kamu tenang? Kata mama ya jangan didengerin, kamu terus harus fokus sama usaha kamu, karena orang-orang yang ngejatohin kita tuh bukan cuma awal kita bisnis aja. Pasti nanti bakalan terus itu ada orang yang hate comments kita atau gak suka sama kita tuh pasti bakalan ada terus. Tapi jangan dengerin mereka, dengerin orang-orang yang emang selalu nge-support kita. Nah dari situ mungkin mama juga ngasih kata-katanya yang masih bisa aku cerna juga untuk anak kelas 3 SD pada saat itu. Jadi ya udah akhirnya aku coba untuk ngebaca-bacain hate comments tuh kayak supaya aku bisa kayak lebih kuat aja gitu buat kedepannya. Malah aku justru baca-bacain kayak kamu. Ya udah deh gitu, walaupun hati aku tuh kayak gak gini loh sebenarnya gitu, tapi ya udahlah aku bacain, aku coba supaya bisa kuatin mental aku juga Kak, karena kan kedepannya pasti bakal banyak lagi orang yang mencoba untuk menjatuhkan. Dan gitu kamu kan. Oke sekarang, maksudnya ya baca yang negatif Nggak gitu apa-apa banget, justru sekarang tuh kayak aku ngeliatnya udah biasa aja dan kebanyakan juga kan sebenarnya mereka ini nggak cuman yang pure 100% nge-hate. Jadi ada juga yang sebenarnya nge-hate tapi dikasih kritik juga sama dia. Jadi makanya aku mencoba untuk ambil aja sisi positif dari komentar yang emang masuk dan aku juga ngeliat aja gitu apa sih ini yang kalimat membangun yang emang bisa aku ambil dari ketikan haters ini dan bisa jadi pelajaran dan juga masukannya untuk aku ke depannya gitu. Oke, berarti abis ini kan slime udah established lah ya, dan siapa sih yang nggak tahu gitu Naya Slime kan, siapa yang nggak tahu, pasti pada tahu. Nah terus kamu bikin bisnis clothing line juga. Iya. Itu coba-coba atau memang kamu punya passion juga di situ? Sebenarnya aku tuh pas masih kecil suka ngeliatin kayak desainer gitu. Nah cuman emang karena masih kecil kali ya, jadi cuman suka ngeliat baju di desain warna-warni gitu-gitu aja Kak. Dan akhirnya pas kemarin aku buka usaha slime ini,
aku ngerasa kayaknya aku pengen deh buka usaha lain gitu. Aku pengen coba lihat kira-kira target pasarnya masuk nggak sih sama followers aku di Instagram Terus kamu ini. bikin apa? Akhirnya aku bikin kemarin itu pertama pajamas, piyama, terus sama ada mukena juga. Jadi kalau untuk piyama aku emang ngambil target pasar anak-anak sampai seusia aku. Jadi emang aku jualnya kan dari ukuran S sampai XL. Nah terus kalau untuk mukena itu karena bentar lagi udah mau puasa, udah mau lebaran kan Ih, Kak. pinter banget. Iya. Itu kalau pembisnis pengusaha tuh lihat momen gitu ya. Iya, aku emang Wow. lihat timing yang pas gitu kayak bentar Wow. lagi udah mau lebaran, udah mau puasa, jadi kayaknya orang bakalan banyak nyari mukena Gila. untuk sholat Id segala macem kan pasti pengen mukena yang bagus. Waduh. Jadi buat- akhirnya aku bikin mukena. buat sholat raweh Iya, gitu ya. terus ada Keren. ada ini juga sih, ada kerudung, ada Oh, pashmina gitu. sama ada kerudung segi 4 Sumpah kemarin. keren banget. Oh, dapat ide itu dari mana sih? Dari sendiri aja gitu? Iya, Atau aku- diskusi sama siapa gitu? Iya, aku biasanya diskusi sama mama juga sih. Kalau emang aku pengen bikin atau buka usaha baru, biasanya aku suka diskusiin sama mama. Mama bisnis juga? Mama enggak, ibu rumah tangga. Oke, kamu kan sekarang ya bisa dibilang udah bisnisnya berhasil gitu ya. Itu ada buku juga? Kamu bikin Oh juga? iya, ini buku aku. Kamu tulis sendiri juga? Iya, ini aku tulis sendiri. Wow, writer juga gitu Namanya ya? Think Happy Stay Happy. Sebenarnya aku mungkin nulis sebagian besar dari buku ini. Nah nanti untuk kata-katanya diatur lagi, disusun lagi itu sama ada Kak Gita dari penerbit Kata Depan. Jadi itu yang ngebantu aku buat produksi buku ini dan buat launching buku ini. Karena kan aku pada saat itu launching buku ini juga kan masih nggak terlalu fasih dalam menulis-nulis gitu kan Kak. Jadi emang aku kasih aja tulisan aku yang udah ada, dirapihin lagi sama Kak Gita gitu. Oke. Nah, sekarang apa ya tips and tricks atau saran dari kamu yang udah usaha ini dari berapa tahun yang lalu berarti kan? Sekitaran 6 tahun, 7 6 tahun. tahun yang lalu buat teman-teman mungkin seumuran kamu yang masih pada muda-muda tapi udah mulai pengen usaha gitu. Apa yang disampaikan? Sebenarnya tuh sekarang ini yang sering banget aku dengar dari mereka, itu mereka tuh selalu takut buat mencoba. Jadi banyak sebenarnya aku udah dapet DM dari mereka yang kayak, "Nay, aku udah tahu nih produk yang mau aku jual, tapi aku selalu takut buat memulai buat buka bisnis aku ini, aku selalu takut karena mungkin mereka juga takut mikirnya nggak laku, terus bakalan rugi, nggak balik modal. Aku juga pasti awalnya mikir kayak gitu sih ya. Cuman kalau saran dari aku sekarang pastinya harus berani untuk mencoba dulu. Itu pertama dulu sih, karena aku aja sebenarnya pas awal-awal kayak ya udah deh, bismillah aja gitu. Akhirnya aku coba dan gak disangka-sangka ternyata banyak orang yang beli slime aku gitu. Jadi sebenarnya semua itu tuh datangnya pasti bener-bener unexpected banget sih. Kita nggak bakalan bisa emang yang kayak menganalisa ini bakal kayak gimana, itu pasti dari kegigihan dan keberanian diri kita sendiri. Dan kalau untuk itu sendiri sebelum kita mulai juga pastinya harus ada antisipasinya. Biasanya sih aku cek dulu pangsa pasar, cek target pasar, kira-kira mereka lagi sukanya produk yang kayak gimana. Terus aku juga ngeliat ini followers aku yang di Instagram tuh kebanyakan emang anak-anak kecil atau yang udah remaja atau bahkan ibu-ibu. Itu aku lihat. Sama yang paling penting tuh kita juga harus terus punya keunggulan dari produk kita. Jadi produk kita tuh apa sih keunggulannya supaya orang-orang yang beli produk kita nih kayak mikir ini produk yang gue beli nih ada keunggulannya kok, ada bedanya dari produk-produk yang lain gitu. Terus yang pastinya banyakin inovasi-inovasi yang kita bikin di produk kita, kayak aku keluarin clear slime, keluarin glow in dark slime, itu Ada harus glow in selalu dark ada. juga. Iya, ada glow in the dark. Wow. Terus sama jangan lupa juga untuk bisa ngitung modalnya itu tadi. Karena itu penting banget sih Kak untuk tahu kita rugi di mana atau kita balik modal atau enggak. Mungkin kalau emang kurang ngerti kayak aku dulu masih kecil bisa dibantu sama mama sama papanya gitu. Jadi yang pasti pertama harus berani mencoba dulu. Dan untuk hasil itu mau bagus mau jelek itu emang harus kita terima mau kayak gimana pun juga. Yang penting kita dari awal udah berusaha dulu buat ngembangin bisnis kita dan udah ada niat baik juga untuk memasarkan produk kita ini ke banyak orang. Gila, Naya keren banget. Terima Thank you kasih. ya udah datang, udah kasih tips, sudah kasih cerita juga mengenai usaha kamu di usia mulai 9 tahun dan sekarang masih jalan terus di usia 14 tahun. tahun. Baru kelas berapa sih? 3 SMP. 3 SMP, ya ampun. Oke, Naya sukses Terima ya. kasih banyak Kak. Sukses banget. Terus ya udah selalu sehat. Oke. Amin, Ya udah. Kakak juga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.